Pemirsa, penemuan jasad bayi di dalam sumur di Jember, Jawa Timur beberapa waktu lalu menggegerkan warga dan viral di media sosial. Sang ibu diduga depresi akibat tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya. Kecewa akibat tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya, seorang ibu di Jember, Jawa Timur tega membunuh buah hatinya dengan membuangnya ke dalam sumur. Usai pemeriksaan para saksi, Kepolisian Polres Jember menetapkan ibu dari korban, yakni Faridatul Nikmah, sebagai tersangka. Motif pembunuhan terhadap korban dilakukan karena tersangka merasa kecewa tidak bisa memberikan asupan gizi yang baik untuk korban. Hanya susu formula yang bisa diberikan kepada bayinya. Polisi berencana akan memeriksa kejiwaan tersangka. Bahwasannya tersangka melakukan hal tersebut karena memang merasa kecewa terhadap dirinya dan bayinya, disebabkan untuk tersangka memberikan susu formula kepada bayinya karena memang ada gangguan pada ASI-nya, sehingga terus kemudian ada beberapa omongan atau bulian dari lingkungan kaitan dengan tidak bisa menjadi ibu seutuhnya atau sempurna, sehingga itu yang menyebabkan rasa kemarahan dari tersangka. Bayi malang tersebut diketahui sudah 2 kali hilang. Yang pertama ditemukan di area selokan di depan rumah, sementara kali kedua justru ditemukan tidak bernyawa di dalam sumur rumahnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Pemirsa, besok seluruh umat muslim akan mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, ternyata puasa juga dapat menjadi sarana detoksifikasi jiwa. Seperti apa mekanismenya, mengapa puasa selain bisa detoksifikasi secara fisik tapi juga secara psikis? Bersama kita sudah bergabung Dr. Lahargo Kembaren, psikiater Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa, Dr. Lahargo. Dr. Lahargo, mengapa puasa ini selain bisa detoksifikasi secara fisik, tapi juga bisa mendetoksifikasi secara psikis? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Ya, jadi puasa itu adalah suatu upaya ya yang dilakukan secara sadar untuk menahan hawa nafsu, lapar, dan juga haus. Kalau dikaji lebih dalam, puasa berarti berusaha untuk fokus pada pengendalian diri yang lebih baik. Nah, orang yang memiliki kesehatan jiwa yang baik adalah orang yang juga mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Dorongan-dorongan dari luar maupun dorongan-dorongan dari dalam gitu ya. Nah, sehingga dengan melakukan puasa sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk mencapai kesehatan jiwa yang optimal. Dan dengan kesehatan jiwa yang optimal, maka kita bisa melakukan aktivitas, pekerjaan, dan menjalin relasi yang baik dengan kehidupan. Nah, puasa ini bisa menjadi sarana yang baik untuk detoksifikasi jiwa, karena saat melakukan puasa, maka terjadi regenerasi sel tubuh yang baru, yang lebih meningkat dan lebih baik. Sistem pencernaan, kardiovaskuler, dan sistem saraf menjadi lebih stabil dan juga seimbang. Tubuh juga dibersihkan dari berbagai toksin dan proses inflamasi serta radang. Dan pada saat melakukan puasa, maka akan keluar hormon endorfin. Itu adalah hormon anti-stres yang akan membuat tubuh kita menjadi lebih santai, rileks, dan kesehatan jiwa kita juga terjaga dengan baik. Saat berpuasa juga menjadi bagian dalam refleksi diri kita, sehingga mengendorkan ketegangan dari jiwa kita, menajamkan fungsi indrawi, dan meningkatkan kontrol diri. Dan yang terakhir, mengapa puasa ini menjadi detoksifikasi bagi jiwa adalah karena ini merupakan suatu spiritual coping. Dengan manajemen stres, mendekatkan diri pada pencipta, maka tingkat stres kita akan bisa jauh lebih berkurang. Pada saat melakukan puasa juga, kita berusaha menjaga jarak dari hal-hal yang bisa bikin kita stres, pikiran, perasaan yang overthinking, yang negatif, perbuatan-perbuatan yang mungkin juga membuat kesehatan jiwa kita menurun, itu kita coba jauhi. Sehingga terjadilah yang namanya detoksifikasi bagi jiwa kita. Jadi puasa ini akan sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa kita. Apalagi di tengah pandemi ini, kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia
melakukan swab periksa masalah psikologis secara online, ternyata ada 75% masyarakat Indonesia yang sudah mengalami masalah kesehatan jiwa. Jadi ibadah puasa yang akan kita segera lakukan ini akan sangat baik sekali untuk memperbaiki kondisi kesehatan jiwa kita. Baik, Dokter Lahargo, kalau misalnya kita dalam kondisi lapar biasa nih ya, bukan puasa ya dokter, kebanyakan kan jadi emosional. Ini sebenarnya apa beda dengan lapar pada saat puasa? Iya, pada waktu kita lapar saat puasa, ada suatu komitmen, ada suatu semangat untuk menjalankan suatu ibadah, sehingga ada suatu pengendalian diri yang lebih baik ya. Pada waktu kita berusaha mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku kita dengan lebih baik, ada suatu kontrol diri yang berujung kepada kesehatan jiwa yang lebih baik tentunya. Sementara kalau lapar biasa secara emosional, kita langsung mencari makanan, minuman gitu ya, sehingga seringkali kita lepas kontrol dan itu juga bisa berujung kepada kesehatan fisik dan jiwa yang kurang baik tentunya. Baik, terima kasih banyak Dokter Lahargo telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, sambut bulan suci Ramadan, ratusan santri di Pamulang, Banten pawai beduk keliling kampung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Newsroom.